Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas yang pertama, deret aritmatika. Di sini jika saya menuliskan U1, U2, U3, U4, U5, sampai UN. Ini disebut barisan. Tetapi kalau saya nuliskan penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah dan seterusnya sampai ditambah UN, karena ya dihubungkan oleh tanda jumlah, maka ini disebut deret. Jadi SN, S itu sum, SN, jadi sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah dan seterusnya sampai tambah UN. Misalnya saya punya deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai 100. Sekarang saya akan mencari S100. Nah, berarti artinya kita menjumlahkan seluruhnya, tambah 6, tambah dan seterusnya sampai 100. Nah, bagaimana Gauss merumuskan biar efisien? Ya, biar lebih efisien. Tetapi kalau kita nuliskan S5, berarti 1 jumlah 5 suku yang pertama, berarti 1 tambah 2, jadi yang ada 5 ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini masih bisa kita jangkau, jumlahnya 15. Tapi kalau kita ketemu S100 seperti ini, maka akan rumit. Maka kita ada rumus menentukan SN. SN untuk deret aritmatika adalah N per 2 buka kurung A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 buka kurung 2 kali A ditambah N-1 kali B. Inilah rumus dari SN pada deret aritmatika. SN di sini adalah jumlah N suku pertama. Sekarang kita perhatikan contoh soal. Diketahui barisan aritmatika yang mempunyai suku ketiga adalah 4 dan suku ke-15 bernilai 40. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Nah, dari soal ini bisa kita tentukan, diketahuinya adalah barisan aritmatika. Suku ketiga berarti U3 adalah 4. Suku ke-15 berarti U15 sama dengan 40. Yang ditanyakan jumlah 20 suku pertama, artinya S20. Jadi minggu lalu kita sudah membahas kalau ada soal seperti ini, kita tuliskan suku yang terbesar. Suku yang terbesar dari yang diketahui adalah U15 dan yang terkecil U3. Kalau yang soal minggu lalu barisan geometri, maka dia diberi per, itu kalau geometri.
Karena di soal ini adalah barisan aritmetika, maka bukan diper lagi tetapi dikurang. U15 pada barisan aritmetika rumusnya adalah A tambah 14B. U3 berarti A tambah 2B. U15 diketahui 40, U3 diketahui 4. Di sini A dikurangi A 0, 14 dikurang 2, 12B, 40 dikurang 4, 36. Sehingga B-nya kita peroleh 36 per 12 atau B-nya sama dengan 3. Kita dapatkan B-nya 3. Sekarang kita tentukan A-nya. A boleh kita ambil dari U3 atau U15. Kita pilih yang paling mudah adalah U3. A tambah 2B sama dengan 4. A-nya kita cari 2 kali. B-nya kita ganti 3. Berarti ini A tambah 6 sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 dikurang 6. Berarti A sama dengan min 2. Sudah kita dapatkan A dan B, kita masuk ke S20. Sn rumusnya adalah N per 2 buka kurung 2A tambah N min 1 kali B. Di sini S20, N-nya kita ganti 20. 2. A-nya kita ganti min 2. N-nya 20 dikurang 1 jadi 19. Kali B, B-nya 3. 20 bagi 2, 10. 2 kali min 2 min 4. 19 kali 3, 57. Sehingga 10 min 4 tambah 57 adalah 53. Maka 10 kali 53, 530. Seperti ini contohnya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua adalah deret geometri. Deret geometri adalah Sn A buka kurung R dipangkatkan N. Ingat, yang dipangkatkan N adalah R dikurang 1 per R kurang 1. Ini untuk R lebih dari 1. Atau Sn A buka kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini untuk R-nya kurang dari 1. Di sini boleh, kalau saya tidak takut dengan nilai negatif, maka pakai yang pertama seperti ini boleh. Atau saya tidak ingin ketemu dengan negatif, ya dia akan lebih mudah pakai yang bawah ini. Nah, contohnya jumlah 7 suku pertama deret geometri adalah 546 1/2 dengan rasio 3. Suku pertamanya adalah seperti ini. Berarti yang diketahui adalah jumlah 7 suku pertama, berarti S7. 546 1/2. Ini masih pecahan campuran. Sekarang kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 546 dikalikan dengan 2. Jadi 546 kali 2 ditambah 1. Sehingga ini menjadi 1092 tambah 1 menjadi 1093/2. Ini adalah bentuk dari pecahan biasa dari 546,5.
Diketahui lagi R-nya sama dengan 3. Yang ditanya adalah suku pertama, berarti A. Sekarang kita perhatikan. Yang ditanya adalah suku pertama, diketahui S7. Maka kita rumus menggunakan SN. Berarti A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Di sini kita ganti S7. Berarti A R-nya kita ganti 3, N-nya kita ganti 7. R-nya 3 kurang 1. S7 kita sudah mengubah 1093 per 2 A. 3 pangkat 7 2187 dikurang 1 per 3 kurang 1 2. Kita coret. Jadi 1093 sama dengan 2186 A, sehingga A-nya kita peroleh 1093 dibagi 2186. Atau kita sederhanakan menjadi 1 per 2, sehingga kita peroleh A-nya adalah 1 per 2. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ketiga. Bagian ketiga adalah deret geometri tak hingga. Atau konvergen. Di sini syarat konvergen adalah R-nya antara min 1 sampai 1. Nah, seperti ini. Ya, di deret geometri tak hingga itu ada konvergen, ada divergen. Tetapi yang kita bahas hanya konvergen. Misalnya bola dilempar kan pasti memantul sampai tak hingga, maka disebut deret geometri tak hingga. Dengan rumusnya S tak hingga ini adalah infinity. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Nah, contoh. Ya, contoh 1. Hitunglah deret tak hingga 1 ditambah 1 per 4 tambah 1 per 16 tambah 1 per 64 dan seterusnya. Yang sampai tak hingga. Berarti jawabnya adalah S tak hingga sama dengan di sini A-nya kita ketahui 1, R-nya kita ketahui, caranya U2 per U1. U2-nya 1/4, U1-nya 1, sehingga kita peroleh R-nya adalah 1 per 4. Kita gunakan rumus A per 1 min R. A-nya kita ganti 1 dikurang 1 per 4, maka 1 per 1 kita hitung dulu di sebelah sini. 1 dikurang 1/4. 1 penyebutnya ini adalah 4, maka 4 kali 1 4. Jadi 1 itu sama dengan 4 per 4. Kita lanjutkan dikurang 1/4 menjadi 3 per 4. Kita buat catatan. Nah, seperti ini caranya. Baru tuliskan di sini. Nah, 1 dibagi 3 per 4 berarti dibalik, jadi 4 per 3. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. 1 bola tenis akan dilempar dari atas ketinggian awal 4 meter. Kemudian bola memantul
di atas lantai dengan ketinggian pantulan setengah kali dari ketinggian sebelumnya. Nah, sekarang bola akan memantul terus-menerus sampai bola berhenti. Nah, tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti. Jadi soal ini misalnya saya ilustrasikan, ini misalnya bola saya lempar dari ketinggian. Nah, ini misalnya lantainya. Ini adalah tinggi awalnya 4 meter. Nah, bola ini akan memantul dengan tingginya semakin rendah. Nah, sampai dia tak terhingga. Jadi antara bola satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Jadi kalau dia awalnya 4, kemudian bola memantul di atas lantai dengan ketinggian pantulan setengah kali dari ketinggian sebelumnya. Maka di sini ini 2 meter. Berarti ini 2 juga, karena naik dan turunnya harus sama tingginya. Baru kemudian ini 1 meter dan seterusnya. Sekarang dari gambar ini kita bisa ketahui A-nya adalah 4, R-nya adalah 1/2. Di sini karena dia tak terhingga, maka kita menggunakan S tak hingga. A/1 min R. A-nya 4. 1 dikurang setengah, berarti 4 dibagi 1 kurang setengah. Jadi 4 kali dibalik menjadi 4 kali 2 8. Apa ini jawabannya? Belum selesai. Jadi panjang lintasan bola sampai dia berhenti adalah, kita perhatikan yang angka, saya kasih angka ini. Ada 2, 2, 1, 1, artinya dia selalu ada naik. Kita ganti. Ya, ini ada naik, kemudian turun. Ini naik lagi, kemudian turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Berarti ada 2 naik dan turun. Maka 2 kali S tak hingga. Kemudian kita perhatikan di awalnya kita lempar dari atas, jadi dia langsung turun. Padahal ini ada naiknya, tetapi dia tidak ada karena saya melempar dari atas ke bawah. Artinya kejadian naik itu tidak ada. Maka karena kita ngitungnya tadi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Sedangkan yang awal hanya turun aja, berarti dia tanpa A, tanpa naik yang pertama, berarti kurang A. Jadi 2 kali 8 dikurang 4. 2 kali 8 16 dikurang 4. Jadi 12 meter. Jadi lain lagi kalau bola saya lempar dari bawah ke atas, maka tidak perlu dikurangi A. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.